Ketika gambaran tersebut muncul secara tiba-tiba, baik di hati ataupun di pikiran kita saat diri kita sedang melakukan meditasi, terlebih lagi sebelumnya kita telah menjalankan puasa putih, maka hal tersebut bisa menandakan bahwa sejatinya diri kita telah berhasil, telah sukses melakukan interaksi dengan sosok kodam penjaga. Halo teman-teman, selamat datang di channel Animus Sang Indigo. Channel yang akan membahas tentang berbagai macam pengalaman, perjalanan, serta pengetahuan supranatural, baik yang saya alami sendiri ataupun dialami oleh teman-teman Indigo lainnya. Banyak orang-orang di luar sana teman-teman yang seringkali melakukan berbagai macam cara, melakukan berbagai macam ritual agar diri mereka bisa berinteraksi atau bahkan hanya sekedar melihat sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Namun teman-teman, setelah melakukan berbagai macam ritual, dari puasa putih sampai meditasi, ternyata banyak orang beranggapan bahwa diri mereka telah gagal dan tidak bisa berinteraksi dengan sosok kodam yang menjaga diri mereka. Banyak orang-orang luar sana juga teman-teman selalu beranggapan ketika diri mereka melakukan berbagai macam ritual untuk bisa berinteraksi dan melihat sosok kodam penjaga. Ketika diri mereka berhasil, orang-orang ini beranggapan diri mereka akan berinteraksi dengan sosok kodam yang mendampingi diri mereka layaknya berinteraksi dengan manusia biasa. Padahal sejatinya teman-teman mungkin saja ketika diri mereka melakukan ritual, ketika diri mereka melakukan puasa putih dan melakukan meditasi, sejatinya sosok kodam yang mendampingi diri mereka telah hadir, telah datang, bahkan telah berupaya untuk melakukan interaksi kepada diri mereka. Namun orang-orang ini tidak sadar, karena seperti yang saya katakan tadi teman-teman, mereka hanya beranggapan ketika diri mereka berhasil, mereka akan bisa melihat sosok kodam tersebut layaknya mereka melihat manusia, ataupun layaknya mereka melihat berbagai macam benda-benda di sekitar mereka. Oleh karena itu teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang beberapa bentuk interaksi, beberapa bentuk penampakan wujud dari sosok kodam yang menjaga dan mendampingi seseorang. Beberapa hal ini seringkali diabaikan dan dianggap merupakan satu hal yang biasa. Padahal nyatanya hal-hal yang akan saya sebutkan dalam video ini merupakan salah satu bentuk upaya sosok kodam yang akan datang, yang akan menghampiri, bahkan berinteraksi dengan diri kita. Namun teman-teman, seperti biasa sebelum saya melanjutkan video ini, tidak akan pernah bosan-bosannya saya meminta dukungan kepada teman-teman dengan klik like serta subscribe. Karena pastinya setiap dukungan yang teman-teman berikan kepada saya akan membuat saya lebih semangat lagi untuk mengupload berbagai macam video menarik seputar pengalaman supranatural. Dan apabila diri teman-teman memiliki pengalaman supranatural dan teman-teman ingin menanyakan pengalaman supranatural tersebut langsung kepada saya, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komentar, karena setiap pertanyaan yang saya terima akan saya jawab langsung, atau bahkan akan saya jawab dalam fitur story YouTube saya. Oleh karena itu, saksikan juga setiap story yang saya upload, karena bisa jadi dalam story tersebut saya menjawab pertanyaan teman-teman. Melakukan puasa putih dan meditasi merupakan langkah awal agar diri seseorang bisa berinteraksi atau bahkan melihat sosok kodam yang mendampingi diri mereka. Namun teman-teman, banyak orang beranggapan bahwa ketika mereka telah melakukan puasa putih dan meditasi, justru mereka tidak merasakan apa-apa, atau bahkan mereka sama sekali tidak peka akan apa yang telah terjadi. Banyak orang-orang beranggapan ketika mereka telah melakukan puasa putih dan melakukan meditasi, orang tersebut ketika berhasil, mereka akan langsung didampingi, akan langsung dihampiri oleh sosok kodam penjaga layaknya
diri mereka didatangi oleh manusia. Padahal sejatinya bukan hanya didatangi secara langsung. Ada beberapa hal yang bisa menjadi sebuah pertanda bahwa ketika diri teman-teman telah melakukan puasa putih dan meditasi, teman-teman telah berhasil berinteraksi dengan sosok kodam penjaga. Yang pertama, biasanya akan muncul beberapa gejala di dalam tubuh kita, teman-teman. Ya, hal ini seringkali tidak disadari. Ketika seseorang melakukan puasa putih dan melakukan meditasi, orang ini tidak melihat, tidak kedatangan berbagai macam sosok gaib yang mungkin mendampingi diri mereka. Tetapi biasanya, teman-teman, ada beberapa orang yang akan merasakan hawa panas di sekitar tubuh mereka. Ya, mungkin kebanyakan orang akan beranggapan bahwa hawa panas ini muncul dikarenakan suhu di ruangan sekitar mereka bermeditasi memang sedang panas. Tetapi nyatanya, teman-teman, sejatinya udara panas yang ada di sekitar kita merupakan bentuk dari energi sosok kodam yang menjaga diri kita. Bahkan, teman-teman, bukan hanya panas. Terkadang ketika kita telah bermeditasi dan sosok kodam benar-benar telah datang, beberapa orang juga akan merasakan tubuh mereka bergoyang dengan sendirinya. Baik bergoyang secara teratur atau bahkan bergoyang dengan pelan. Namun teman-teman merasakan bahwa diri teman-teman seolah-olah sangat ringan. Bahkan seolah-olah teman-teman sedang berada di suatu tempat yang sedang gempa, teman-teman. Ya, goyangan-goyangan tersebut merupakan benturan energi dari diri teman-teman dengan energi sosok kodam. Bahkan, teman-teman, selain merasakan panas, selain merasakan tubuh yang bergoyang, terkadang ada beberapa orang juga merasakan berat di salah satu sisi tubuh mereka, baik di kepala, baik di pundak, atau bahkan di tangan mereka. Ya, berat yang dirasakan saat teman-teman melakukan meditasi ini juga merupakan sebuah pertanda bahwa di sekitar tubuh teman-teman terdapat energi yang mungkin saja berasal dari sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Oleh karena itu, teman-teman, ketika teman-teman telah melakukan puasa putih dan teman-teman melakukan meditasi yang bertujuan untuk berinteraksi dengan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman, rasa-rasa yang telah saya sebutkan tadi, baik hawa panas yang muncul, baik tubuh yang bergoyang, atau bahkan rasa-rasa berat di titik-titik tertentu dalam tubuh teman-teman, itu merupakan langkah awal dan sebagai tanda bahwa puasa putih dan meditasi teman-teman telah berhasil. Terkadang seseorang saat sedang melakukan meditasi muncul berbagai macam bentuk wajah, muncul berbagai macam wujud, sosok-sosok yang mungkin sejatinya tidak pernah mereka temui. Kebanyakan orang-orang saat mengalami hal ini beranggapan bahwa apa yang muncul saat mereka bermeditasi merupakan bentuk halusinasi dari dalam pikiran mereka. Namun teman-teman, sejatinya jika setiap kali teman-teman melakukan meditasi dan secara tiba-tiba di dalam pikiran teman-teman muncul berbagai macam wujud, berbagai macam sosok wajah, atau bahkan muncul gambaran seseorang yang sejatinya teman-teman tidak pernah tahu, teman-teman tidak pernah temui, maka hal tersebut juga merupakan sebuah pertanda bahwa diri teman-teman telah berhasil melakukan interaksi atau bahkan melihat sosok kodam, sosok gaib yang menjaga diri teman-teman. Bahkan teman-teman bukan hanya melihat gambaran yang muncul secara tiba-tiba. Terkadang seseorang yang telah melakukan puasa putih dan sedang melakukan meditasi juga bisa mendengarkan berbagai macam suara yang muncul secara tiba-tiba. Baik suara yang terdengar di telinga mereka atau bahkan suara yang muncul di dalam hati mereka. Bahkan jika teman-teman berbicara dengan suara yang muncul tersebut, seolah-olah teman-teman akan berbicara dengan orang lain. Hal ini juga menandakan bahwa sejatinya diri teman-teman telah sukses, telah berhasil menjalin komunikasi dengan sosok gaib yang mungkin saja merupakan sosok kodam yang menjaga, yang mendampingi diri teman-teman. Bahkan teman-teman, terkadang ada beberapa orang, mungkin mereka tidak melihat
berbagai macam sosok gaib ataupun bentuk manusia, atau bahkan mereka mungkin tidak mendengar berbagai macam suara saat melakukan meditasi. Tetapi ketika mereka melakukan meditasi, seolah-olah diri mereka bisa melihat tubuh mereka sendiri yang sedang bermeditasi. Hal ini juga bisa dikatakan bahwa diri teman-teman sukses melakukan upaya interaksi dengan alam gaib. Karena jika mungkin teman-teman pernah mengalaminya saat melakukan meditasi, seolah-olah teman-teman bisa melihat tubuh teman-teman sendiri. Apa yang teman-teman alami termasuk kategori meraga sukma. Hal ini seringkali saya jelaskan dan saya sebutkan di beberapa video yang telah saya upload. Bahkan, video-video terakhir saya selalu membahas secara detail mengenai mimpi. Ya teman-teman, ketika seseorang atau bahkan diri teman-teman telah melakukan berbagai macam ritual, teman-teman telah melakukan puasa putih, teman-teman telah melakukan meditasi, atau bahkan sampai teman-teman menyiapkan berbagai macam sesaji. Namun dalam dunia nyata, teman-teman tidak pernah berinteraksi, tidak pernah melihat berbagai macam sosok gaib atau bahkan sosok kodam yang mendampingi diri teman-teman. Bisa jadi teman-teman, karena ada beberapa orang yang sering mengalami ini, mungkin dalam dunia nyata, setelah melakukan ritual tersebut, diri mereka tidak bisa melihat ataupun berinteraksi dengan sosok kodam penjaga. Namun, sosok kodam penjaga ini datang dan menghampiri orang tersebut di alam mimpi. Ya, ketika teman-teman seringkali bermimpi, bertemu dengan orang, bertemu dengan sosok yang sejatinya teman-teman tidak tahu dan tidak kenal, dan mimpi ini terjadi berulang-ulang kali, maka kemungkinan besar sejatinya diri teman-teman sedang berinteraksi dengan sosok kodam yang menjaga diri teman-teman. Hal ini juga saya jelaskan secara detail di beberapa video yang telah saya upload. Mungkin untuk lebih detail, teman-teman bisa melihat video tersebut. Namun, ketika diri teman-teman memang lebih sering mengalami berbagai macam hal di dalam mimpi, baik secara berulang-ulang, atau bahkan ketika teman-teman bangun dari tidur, setelah teman-teman mengalami mimpi yang mungkin agak sedikit aneh, dan tubuh teman-teman justru merasa lemas, merasa lelah, atau bahkan sakit setelah mengalami mimpi tersebut, maka sudah dapat dipastikan mimpi yang teman-teman alami merupakan sebuah tanda bahwa diri teman-teman telah berhasil melakukan interaksi dengan alam gaib, atau bahkan dengan sosok gaib. Kerasukan atau kesurupan merupakan kondisi di mana seseorang, di mana tubuh mereka dijadikan media oleh makhluk gaib atau bahkan sosok kodam penjaga. Banyak orang-orang yang ketika mengalami kesurupan justru beranggapan diri mereka sedang mengalami gangguan dari makhluk gaib. Walaupun seringkali keadaan di mana seseorang sedang kerasukan dianggap sebuah hal yang negatif, namun nyatanya teman-teman, kerasukan atau kesurupan juga bisa merupakan menjadi salah satu pertanda ketika seseorang mencoba untuk berinteraksi dengan makhluk gaib dan upaya mereka berhasil. Terlebih lagi ketika seseorang yang telah melakukan puasa putih dan sedang melakukan meditasi, secara tiba-tiba diri mereka dirasuki oleh sosok kodam penjaga, maka sudah pasti upaya mereka untuk melakukan interaksi telah berhasil. Walaupun memang ada beberapa masyarakat kita beranggapan bahwa kesurupan merupakan hal yang sangat negatif, namun ada juga teman-teman sudut pandang lain dari berbagai macam kepercayaan yang meyakini ketika seseorang bisa dirasuki dan dijadikan media oleh sosok gaib, orang tersebut memiliki sebuah kemampuan yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Bahkan tidak jarang teman-teman, orang-orang yang dipercaya didampingi dan dihampiri oleh sosok kodam yang berasal dari langit juga bisa memanggil dan mengundang sosok kodam tersebut untuk masuk ke dalam diri mereka. Pastinya agar sosok kodam dari langit tersebut berhasil merasuki diri mereka, orang ini
harus melakukan berbagai macam ritual pembersihan diri agar diri mereka bisa untuk dirasuki oleh sosok kodam langit. Oleh karena itu teman-teman, sekali lagi, walaupun seringkali dianggap merupakan hal yang negatif, namun ternyata kerasukan dan kesurupan merupakan salah satu bukti dan tanda bahwa diri teman-teman sejatinya telah berhasil melakukan interaksi dengan sosok kodam penjaga. Itulah beberapa hal yang menjadi sebuah pertanda ketika seseorang yang berupaya untuk berinteraksi dengan sosok kodam penjaga dan upaya mereka telah berhasil. Karena sejatinya teman-teman, untuk melakukan interaksi dengan sosok gaib, untuk melakukan interaksi dengan sosok kodam penjaga, ketika diri kita telah berhasil, bukan hanya dapat melihat secara langsung, bukan hanya dapat berbicara secara langsung dengan sosok kodam tersebut. Ada beberapa hal yang mungkin saja bisa terjadi walau kita tidak melihat secara langsung, walau kita tidak berbicara secara langsung. Namun, hal-hal tersebut juga menandakan bahwa diri kita sejatinya telah berhasil berinteraksi dengan kodam yang mendampingi diri kita. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.